rakyat Indonesia masih terjatuh di lantai bawah. Hutan kita menyusut, hutan kita. Oh, mikrofonnya beda ya. Pakai ini aja kalau gitu ya. Hutan kita menyusut. Tahun lalu saja, 2024, hutan yang hilang jumlahnya 175.000 hektar dalam 1 tahun. Itu data resmi. Kalau kata pemantau independen memprediksi 260.000 hektar yang hilang. Nah, pada saat yang sama kita tanya tuh, di dalam, kita lihat kenyataan, di dalam masih banyak yang miskin. Pertanyaannya kemudian, dari lihat itu, berarti pertumbuhan yang besar itu, pembesaran perekonomian yang luar biasa itu membangun semua orang atau membangun segelintir orang? Jawabannya jelas. Dia membangun hanya segelintir orang. Kenapa? Yang melakukan kegiatan sampai merusak itu bukan karena perbesaran di dalam. Gambar ini sudah bisa diturunkan. Jadi, ini PR yang kita selesaikan. Lalu izinkan saya menengok sedikit atas apa yang telah terjadi. Kita sering dengar argumen bahwa semua pohon itu kan sama-sama ada daunnya dan sama-sama bisa menyerap karbon. Sering dengar bukan? Ya, secara teknis memang benar. Sawit pun melakukan kegiatan fotosintesis. Tetapi apakah berarti perkebunan sawit bisa menggantikan hutan hujan tropis? Jawabannya tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Ini soal karbon misalnya. Hutan hujan tropis itu bisa menyimpan sampai 10 kali lipat lebih banyak karbon dibandingkan kebun sawit. Kenapa 10 kali lipat? Karena pohon-pohon dari hutan itu tumbuh puluhan hingga ratusan tahun. Dan menyimpan karbon itu bukan saja di daunnya, tapi di batangnya, kemudian sampai di akarnya. Nah, sawit beda. Setelah 25 tahun dia tebang, diganti. Sehingga siklusnya pendek, penyimpanan karbonnya terbatas. Lalu soal air dan hujan. Sistem akar pohon hutan itu dalam dan kompleks. Dia menyerap air, dia menahan tanah, dia mengatur aliran sungai. Sementara kalau akar pohon sawit dangkal dan horizontal. Jadi ketika hujan deras, air langsung mengalir di permukaannya. Itulah sebabnya ketika terjadi hujan yang luar biasa kemarin, kawasan yang ada areal sawitnya, dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kawasan hutan. Lalu tidak cukup soal itu. Ini yang berada di fotonya di belakang sini. Ini soal hutan, itu soal kehidupan, bukan soal fotosintesis saja. Bagaimana nasib orang hutan, harimau Sumatera, gajah, badak, mereka semua belum bisa hidup di perkebunan. Belum bisa. Jadi mereka tidak bisa hidup perkebunan, mereka membutuhkan hutan. Kalau dicek di catatan ahli biologi disebutkan bahwa hanya 15% dari spesies hutan yang bisa hidup di kawasan kebun. Hanya 15%. 85% lainnya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ketika ada yang bilang semua pohon sama, kita perlu dengan tegas dan santun mengkoreksinya. Bukan karena kita anti sawit, karena sawit juga punya porsi dalam perekonomian kita dan kita membutuhkan. Tetapi tempatnya
bukan di atas puing-puing hutan primer yang dibabat habis. Disitulah tempat yang harus kita lakukan pada sawit ini. Jadi, dengan melihat itu, pertanyaan berikutnya yang muncul, loh siapa yang diuntungkan ya dari ini semua? Bahkan ada yang bilang begini, kalau kritik sawit jangan pakai sampo, jangan pakai minyak goreng, mungkin juga dibilang jangan pakai minyak rambut. Argumen ini memang sekilas masuk akal, tapi sebenarnya ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Sebenarnya kalau kita tanya lebih jauh ya, dari industri sawit ini seberapa banyak unsur masyarakat diuntungkan? Siapa yang sesungguhnya dapat keuntungan? Nih saya lihat datanya. Faktanya petani kecil sawit itu kontribusi 1/3 dari produksi sawit di Indonesia. 1/3. Itu yang produksi siapa? Petani kecil. Tetapi keuntungan mereka nyaris nol. Kesejahteraan mereka nyaris tidak meningkat. Laporan-laporan internasional menunjukkan bahwa nilai industri sawit global itu senilai 285 miliar dolar. Dan 2/3 dari angka 282 miliar dolar itu, 2/3 di mana? 2/3 dinikmati perusahaan besar di hilir dari industri sawit. Yang di hulu nggak dapat, yang di hilir yang dapat, di hilir yang dapat besar. Jadi petani kecil kebagian produksinya, tapi tidak kebagian kesejahteraannya. Bahkan lebih jauh lagi, petani kecil dan rakyat kebanyakan sekitar kawasan, merekalah yang harus menanggung konsekuensi ekologis ketika terjadi dampak atas kerusakan itu. Ketika banjir melanda, rumah yang hancur bukan rumah direksi perusahaan di hilir, tapi rumah rakyat dan petani yang berada di kawasan hutan. Yang hancur para petaninya, rumah nelayannya, rumah-rumah buruhnya. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Yang tidak merusak, yang harus menanggung konsekuensi. Itulah sebabnya ketika dikatakan di sini kembalikan hutan Indonesia, keadilan ekologis, kita harus paham ketidakadilannya di mana. Di sini nih ketidakadilan ini. Karena yang bekerja di sana tidak dapat apa-apa, tapi yang di ujung yang dapat. Tata kelola harus diubah. Nah, lalu kita sering dengar juga, ini semua banyak diakibatkan oleh pembalakan liar. Betul nggak pembalakan liar? Sebagian. Saudara sekalian, data tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal.